Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kali ini saya mencoba mengajak semua rekan, sahabat setia, dan pendukung setia Rai Soccer TV untuk kita lebih santai ya. Silakan mengikuti analisis saya tentang pertandingan malam nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di mana Indonesia akan menghadapi tuan rumah Qatar di grup A Piala AFC Under 23 di Qatar tentunya. Kita santai saja karena sebentar malam kita akan sangat tegang mengikuti jalannya pertandingan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Pertandingan nanti ini memang sangat ditunggu-tunggu ya, tentu oleh kita semua pendukung setia tim nasional, karena tim kebanggaan kita Under 23 di bawah pelatih Sintayong akan melakoni pertandingan pertama dari 3 pertandingan di grup A. Selain melawan tuan rumah Qatar, kemudian hari Kamis nanti akan menghadapi Australia, dan di hari Minggu pertandingan terakhir grup melawan Yordania. Kira-kira apa sih yang akan terjadi nantinya dalam pertandingan malam ini? Dari berbagai aspek saya coba menganalisis, menyampaikan pendapat apa saja yang bisa terjadi dan harus apa saja yang dilakukan oleh Sintayong maupun pemain-pemain kita di lapangan. Kalau kita lihat dari persiapan timnas kita, saya kira sudah cukup baik walaupun waktunya ya tidak terlalu memuaskan karena sekitar 2 minggu. Tetapi dengan kehadiran tim kita 2 minggu lebih awal di Qatar ini juga ada unsur-unsur non tenis yang sangat menguntungkan. Paling tidak seluruh pemain bisa beradaptasi dengan udara di Qatar, yang memang kalau siang hari itu sangat panas, tetapi malam hari sangat dingin karena berembus angin yang cukup kencang. Itu penyesuaian kondisi cuaca dan udara. Juga mungkin dengan fooding, makanan. Juga mungkin hubungan antara Sintayong dengan pemain-pemain kita. Mungkin mereka lebih santai, pergi shopping, jalan-jalan, menikmati suasana di Doha, Qatar, yang tentu saja salah satu kota yang terindah karena baru saja menjadi penyelenggara tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, hal-hal non tenis ini yang mungkin sedikit di luar pemikiran kita, tetapi ini juga sangat menentukan nantinya, terutama kekompakan antara pelatih dan pemain, juga di antara sesama pemain dan dengan ofisial lainnya. Ini yang harus menjadi catatan sendiri bagi tim kita untuk merangkum kerjasama nantinya sampai pada urusan teknis permainan di lapangan. Dari hasil uji coba juga, Indonesia hanya memainkan 2 partai friendly game, yaitu melawan Arab Saudi dan kita menyerah 1-3, kemudian lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. 2 tim ini juga adalah peserta Piala AFC Under 23 tapi berbeda grup. Nah, di kubu Qatar sendiri mereka juga melakukan sekitar 4 kali uji coba dan mendapat hasil yang mungkin sama dengan kita. Kalau kita hanya 2 partai, sekali kalah sekali menang, maka Qatar memainkan 4 partai friendly game dan menelan 2 kekalahan dari Cina 0-2, dari Uzbekistan 1-2, tetapi 2 kali dengan Uzbekistan, 1 kalinya hasilnya 1-1, dan 1 kemenangan hanya mereka peroleh atas tetangga kita negeri jiran Malaysia 1-0, itu dalam hasil uji coba. Dan kita mungkin tidak bisa menjadikan itu ukuran bahwa Qatar juga dalam posisi yang tidak baik seperti yang kita khawatirkan. Mungkin itu bisa menjadi catatan, tetapi jangan sampai menjadi sebagai penyemangat bagi kita. Ini harus hati-hati merespons kondisi Qatar nantinya. Nah, kalau melihat pertandingan sebagai tuan rumah, ini Qatar sangat diuntungkan karena selain pertama udara mereka sudah terbiasa, sudah beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak menguntungkan bagi kita tentunya. Walaupun kita juga negeri tropis, tetapi perbedaannya adalah kondisi Qatar ini di siang hari sangat panas, bisa sampai 40 derajat. Tetapi di malam hari berembus angin yang cukup kencang. Dan waktu lokal pertandingan yang akan digelar malam nanti adalah pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Ini tentu perubahan yang mendadak dari siang ke malam ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik pemain-pemain kita.
Jadi di pertandingan perdana ini biasanya ya tuan rumah itu lebih diuntungkan dan tim tamu itu biasanya agak nervous. Nah ini tidak boleh terjadi bagi pemain-pemain kita nantinya. Apalagi ini pertandingan perdana. Namun saya kalau melihat jejak perjalanan pelatih Sintayong menangani tim senior di 2 kejuaraan penting kemarin, Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia, maka ada satu kelebihan dari Sintayong, yaitu dia sangat ahli strategi bagaimana dia merangkai membentuk tim kita untuk bisa tampil dengan kondisi terbaik dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada adalah ya pemain-pemain yang dimiliki Sintayong. Nah ini dia bisa mengatur, mengoptimalkan kondisi pemain di timnya. Nah kalau STY malam ini bermain dengan strategi seperti di Piala Asia, mungkin itu akan dipakai. Karena itu lebih menguntungkan kondisi kita saat ini. Mengingat beberapa pemain keturunan kemungkinan tidak tampil. Ada 2 pemain yang masih tentatif, yaitu Justin Hubner dan juga Elkan Bagot. Berita-berita terakhir, kemungkinan 2 pemain ini akan gabung, tetapi itu masih tentatif karena Hubner mungkin tidak dilepas oleh Cerezo Osaka dan juga Elkan Bagot masih mungkin sudah sembuh dari cederanya di Bristol Rovers Liga Inggris. Namun apakah dia akan gabung segera, karena sesuai peraturan atau regulasi AFC masih ada kemungkinan 6 jam sebelum pertandingan di close kita bisa mengganti pemain, menyertakan pemain baru. Nah ini kalau Elkan Bagot sudah hadir di Doha, tapi sampai informasi terakhir belum juga Justin Hubner belum ada kepastian apakah Cerezo Osaka melepaskan dia. Dengan kita ambil saja perkiraan Justin Hubner dan juga Elkan Bagot tidak ada, maka di belakang ini STY harus berpikir keras untuk merangkai kekuatan di lini pertahanan. Nah, di sisi lain, walaupun tanpa pemain keturunan, karena hanya ada 2 nantinya, yaitu Ivar Jenner di lini tengah, dan juga ada Rafael Struijk di lini depan sebagai striker. 2 pemain ini cukup pengalaman, dan juga beberapa pemain lokal kita yang kemarin sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia. Ada Witan Sulaiman, ada Pratama Arhan, ada Marcelino Ferdinand, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, ya, ada juga katakan ya mungkin saja pemain-pemain yang selama ini ikut tetapi dicadangkan, ada Rio Fahmi dan juga ada Muhammad Ferrari, ya. Nah mereka ini kemungkinan akan menjadi starter nantinya untuk mengisi kekosongan di lini belakang, terutama tiadanya Nathan Chuaon dan juga Justin Hubner yang bermain di tim senior di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Nah kalau berbicara per lini atau secara keseluruhan tim kita, tiadanya Nathan Chuaon atau Justin Hubner, maka lini belakang ini akan menjadi sangat menentukan. Hanya ada Rizky Ridho, juga tanpa Elkan Bagot, ya katakan seperti itu. Rizky Ridho ini dia akan menjadi komandan dan komunikator yang harus aktif selama pertandingan berlangsung. Bagaimana dia mengajak teman-temannya untuk bermain seperti apa di lini pertahanan. Ini harus Rizky bisa membangun komunikasi yang intens terus-menerus dengan rekan-rekannya. Karena kemungkinan formasi tim kita adalah di belakang ada 3 pemain, yaitu Rio Fahmi di bek kanan, Rizky Ridho di center back, bek tengah, dan juga di bek kiri ada Pratama Arhan. Ini kalau STY bermain dengan pola yang lebih cenderung bertahan, yaitu pola 1-3-2-4-1. Nah, ada 2 pemain yang menggantung di tengah-tengah antara lini belakang dan tengah. Nah, dari formasi yang sudah diprediksi kira-kira akan diturunkan STY adalah 2 pemain yang gantung sebagai pemain bertahan di antara pemain belakang dan lini tengah adalah Komang Teguh dan kemudian juga Muhammad Ferrari. Yang sedikit menggembirakan dari lini tengah ini adalah ada 3 pemain berasal dari satu klub, yaitu Rizky Ridho, kemudian ada Rio Fahmi, dan juga ada Muhammad Ferrari. Ketiga pemain ini berasal dari Persija Jakarta, Liga 1, kompetisi Indonesia. Nah, dengan 3 pemain ini,
berada di lini tengah ini sedikit menguntungkan, paling tidak dalam hal komunikasi dan saling pengertian untuk bisa bekerja sama bagaimana saat bertahan dan juga bagaimana saat keluar membantu serangan. Ini faktor yang plus dari formasi yang ada saat ini. Di tengah dalam formasi 3-2-4-1 maka ada 4 tengah, yaitu kemungkinan saja Witan Sulaiman agak tarik ke gelandang sebagai gelandang menyerang, ada Ivar Janer, dan juga kemudian ada Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Nah ini kalau dibentuk 4 tengah, ya. Namun di saat menyerang formasi ini bisa berubah, tidak lagi 3-2-4-1. Tetapi bisa saja 3-4-3, yaitu 2 gelandang bertahan tadinya, yaitu Komang Teguh dan Muhammad Ferrari bisa naik. Ya, ketika menyerang mereka bisa naik mengisi lini tengah, dan 2 gelandang menyerang, Witan di kanan dan Marcelino di kiri, itu bisa naik dalam pola 3-4-3. Jadi 3 di depan adalah Witan di kanan, Marcelino di kiri, dan tentu saja penyerang tunggal, penyerang tengah, yaitu Rafael Strijk, yang dengan pola dasar tadi 3-2-4-1 dia adalah penyerang tunggal di depan. Nah kemungkinan ini yang akan diterapkan oleh STY nantinya dalam formasi permainan kita nantinya. Mengingat mengapa STY lebih memperkuat pertahanan, karena kita harus beradaptasi dulu dengan permainan Qatar nantinya. Kalau dalam 10-20 menit pertama kita minimal bisa menahan Qatar untuk tidak bisa mencetak gol, maka otomatis akan timbul kepercayaan diri dari tim kita bahwa Qatar bisa diimbangi, bahkan bisa dikalahkan. Nah ini kalau kita bisa mampu bertahan atas tekanan dan serangan Qatar sampai dengan 20 menit atau mungkin 25 menit pertama. Kalau itu bisa dilakukan oleh pemain-pemain kita, maka saya lebih optimis bahwa hasil draw kita bisa peroleh, dan bukan tidak mungkin juga bisa mengalahkan Qatar. Tapi dengan catatan, pemain harus disiplin di setiap momen. Ketika menyerang pun ada peluang kecil apapun, baik lewat serangan balik atau bangunan serangan one to touch ke depan, ini mereka harus menggunakan dan memanfaatkan setiap momen yang menguntungkan. Jangan sampai tidak menggunakan momen itu, karena peluang-peluang emas itu hanya datang sekali, tidak 2 atau 3 kali. Khususnya bagi para penyerang, Witan, Marcelino, dan juga Rafael Strijk nantinya, atau siapa saja yang ketika kita berada dalam posisi menyerang, dia mendapat peluang di kotak penalti Qatar, itu harus dioptimalkan, dikonversi menjadi gol. Karena kalau itu bisa dimanfaatkan secara baik, sempurna oleh pemain kita, ini akan membuat Qatar bisa hilang kepercayaan diri. Karena dalam 20-25 menit pertama mereka tidak bisa mencetak gol, maka akan timbul kepercayaan diri dari pemain dan tim kita untuk balik menekan. Dan ini STY sangat cerdik di sini, sangat pintar. Dia tinggal memasukkan lagi pemain-pemain lebih fresh di babak kedua untuk menggempur Qatar. Nah, catatan lagi bagi pertahanan kita. Setiap kita dalam posisi bertahan, misalnya lawan mendapat tendangan pojok, ini harus diantisipasi betul bola-bola atas. Jangan sampai mereka memanfaatkan keunggulan fisik, tinggi badan untuk bisa mencetak gol lewat sundulan. Hal sebaliknya, kalau kita mendapat tendangan pojok, ya mungkin pemain-pemain yang memiliki tinggi badan, khususnya Ivar Janer dan Rizky Ridho, bisa naik di kotak penalti untuk menyambut bola-bola tendangan pojok tersebut. Dan ya, walau alam siapa tahu bisa saja mereka dapat bola yang menguntungkan dan bisa menyelesaikan untuk menjadi gol bagi kita. Nah itu catatan-catatan yang harus diperhatikan betul oleh tim. Kalau mereka bisa melakukan itu secara baik, maka kita harus optimis dan juga tetap optimis. Karena bagaimanapun tim kita ini memang disiapkan untuk itu dan ada target untuk mereka, paling tidak minimal masuk 8 besar. Dan bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.